Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami rancangan Tuhan digenapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik bagi kita adalah apa yang sudah dirancang Tuhan bagi kita. Karena kita tercipta, kita ada di dunia ini, ada tujuan yang Dia sudah rancang bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Setiap kita berharga di mata Tuhan, saudara. Setiap kita khusus dan spesial di mata Tuhan. Dan Dia punya rancangan khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada saudara yang terlahir ke dunia ini kebetulan. Tidak ada saudara terlahir ke dunia ini karena kecelakaan. Setiap kita, apapun ceritanya dan berasal dari manapun kita, bagaimanapun latar kebelakang kehidupan kita, dengar saudara, Allah punya rancangan yang khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan tentu saja sekali lagi, rancangannya itu adalah yang terbaik bagi kita. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, apakah saudara menginginkan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak saudara? Tentu saja. Kenapa seorang tua berjuang melakukan yang terbaik, cari makan sekuat tenaga, dan sebagainya dan sebagainya. Dia kerjakan itu adalah untuk kebaikan anak-anaknya, untuk apa yang dia rancangkan, apa yang dia rindukan bagi anak-anaknya, supaya kelak anak-anaknya berhasil, sukses, dan sebagainya. Kalau kita manusia di dunia ini saja tahu berpikir apa yang terbaik, tahu merancang apa yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Dia Allah yang telah merancangkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah secara otomatis apa yang Dia rancangkan akan digenapi dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini? Atau lebih khusus lagi, apakah setiap rancangannya akan digenapi dalam hidup orang yang mengikut Dia? Belum tentu, saudara. Kalau demikian, siapakah yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Itulah yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami apa sebenarnya rancangan Tuhan bagi kita, dan kita memahami bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan jalani kehidupan kita dengan cara yang demikian, dengan harapan setiap kita akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Yeremia pasal 29
ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa,
kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel dan telah berzinah dengan istri sesama mereka dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana firman Tuhan datang kepada orang-orang Israel, kepada umat-umatnya, di mana mereka sedang ada di dalam pembuangan. Saat mereka ada dalam pembuangan, saat mereka mengalami situasi yang sulit, saat mereka mengalami situasi yang berat, dan mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, Tuhan tidak memperhatikan mereka, atau Tuhan membuat kejahatan kepada mereka ketika membiarkan mereka tertawan ke Babel. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah yang mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Pertanyaannya, kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka telah melanggar firman Tuhan. Mereka telah melanggar firman Tuhan khususnya tentang Sabat. Dan atas pelanggaran mereka itu, mereka harus diproses. Ada akibat yang harus mereka terima, sehingga Tuhan mengizinkan mereka ditawan ke Babel. Namun demikian, saat mereka ditawan di Babel, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, bahwa Tuhan membiarkan mereka binasa, bahwa Tuhan membiarkan mereka menderita. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tetap memperhatikan mereka. Di dalam kitab-kitab Nabi yang lain juga, misalnya dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata bahwa Dia tetap mengawasi mereka, mereka ada di telapak tangannya. Artinya Tuhan mempedulikan umat-umatnya saat umat-umatnya sedang diproses. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka mengalami masalah oleh karena kesalahan mereka, ya Tuhan memang izinkan itu terjadi, tetapi bukan berarti Tuhan lepas tangan. Bukan berarti Tuhan lepas tangan. Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap peduli, dan Tuhan tetap bekerja dalam hidup mereka. Sebelum kita belajar lebih jauh, saudara, saya rindu kita merenung bersama. Kalau kita belajar dari kehidupan orang Israel ini, mereka menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri, oleh karena pemberontakan mereka terhadap firman Tuhan, pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan. Itu jadi perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, saudara, seringkali penderitaan-penderitaan, masalah, persoalan yang kita hadapi oleh karena kesalahan kita sendiri. Masalah, persoalan, penderitaan itu terjadi bagi kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Hanya masalahnya adalah kita seringkali tidak sadar diri. Saat kita mengalami masalah, malah Tuhan sendiri yang kita salahkan. Padahal masalah itu terjadi, kalau kita coba merenung benar-benar, seringkali itu terjadi oleh karena kesalahan kita. Ya, memang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan diproses untuk naik ke level lebih tinggi. Dia mengalami satu masalah, persoalan, penderitaan bukan karena kesalahannya, seperti Ayub misalnya. Tapi itu satu proses yang Tuhan
izinkan dialami oleh Daud untuk dia naik ke level lebih tinggi. Tetapi pada umumnya, saudara, kesalahan yang kita perbuatlah yang mengakibatkan penderitaan kita. Itu sebabnya, saudara, biarlah kita belajar hidup seturut firman Tuhan, belajar hidup benar, mentaati firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita tidak terjadi begitu banyak masalah, persoalan, dan seringkali ditimpa oleh masalah persoalan oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Belajarlah hidup benar, hidup menuruti firman Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan. Nah, namun demikian, kalau kita belajar dari kisah orang Israel ini saat mereka dibuang ke Babel, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli lagi, Tuhan tidak memperhatikan mereka lagi. Tetapi faktanya bahwa Tuhan tetap mempedulikan mereka. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami satu proses. Oleh karena masalah atau kesalahan masa lalu, hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan. Ada masalah mungkin yang saudara hadapi, ada persoalan oleh karena kesalahan masa lalu. Hari ini yang harus saudara sadari adalah bahwa saat saudara mengalami masalah, sekalipun itu karena kesalahan saudara sendiri, hal yang saudara harus sadar adalah bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tidak mengabaikan saudara. Tuhan tidak mengabaikan saudara. Dengar, saudara, mari kita sadari bahwa Allah kita itu Allah yang selalu ingin kita diproses menjadi lebih baik. Jadi saat ini apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, saudara juga harus tahu bahwa Tuhan tidak mengabaikan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dia sedang memproses saudara menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Bahkan saat itu, saudara, kepada umat-umatnya, Dia menegaskan bahwa Dia punya rancangan, dan Dia mau rancangannya itu digenapi dalam hidup umat-umatnya. Padahal umatnya sedang ditawan, padahal umatnya sedang bermasalah, sedang menderita, dan umatnya itu menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan, Dia masih merancang yang terbaik bagi mereka. Kita lihat di ayat yang ke-11, saudara, di mana firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bagi umat-umatnya yang sedang diproses pun, Dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saat ini kita diizinkan mengalami satu proses, saudara, sama seperti orang Israel diizinkan dan dibiarkan terbuang ke Babel, Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan bagi mereka. Demikian juga kepada saya dan saudara, Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan. Dia hanya membiarkan kita menjalani dan melewati satu proses untuk kita menjadi lebih baik. Saat umatnya dibuang ke Babel, Dia berkata, "Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan rancangannya itu, saudara, ada waktu yang sudah Dia tetapkan untuk menggenapinya. Di ayat 10 misalnya kita lihat, Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap waktu 70 tahun bagi Babel, barulah aku perhatikan kamu." Jadi ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka untuk diproses, karena mereka pun pada waktu itu telah melanggar Sabat selama itu, saudara. Dan kemudian Allah juga menegaskan bahwa ada waktu yang mereka harus tanggung, ada waktu yang harus mereka terima, siap untuk diproses. Tetapi sekali lagi, Allah punya rancangan bagi mereka, rancangan damai sejahtera. Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan.
Demikian saat ini saudara dalam hidup kita, apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, dan mungkin saat ini Tuhan sedang membiarkan kita diproses, Allah tidak sedang melupakan kita, dan Allah tidak sedang mencelakakan kita, tapi Dia berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau di depan, hari depan kita, hari depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Tuhan rindu di dalam kehidupan saudara dan saya, Dia menyatakan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Apakah saudara rindu supaya rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara? Tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, itu digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya berikutnya saudara adalah, bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Karena seperti tadinya saya sudah menyinggung saudara bahwa sekalipun Allah telah mempersiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap manusia, bukan berarti setiap manusia secara otomatis akan mengalaminya. Tidak saudara. Bahkan lebih khusus lagi, sekalipun Dia sudah merancangkan rancangan yang terbaik, khususnya bagi umat-umatnya juga, bukan berarti setiap umatnya akan mengalami rancangan itu. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara lihat, perhatikan benar saudara. Di mana di ayat 11 tadi Dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan kemudian rancangan hari depan yang penuh harapan. Di mana rancangan itu saudara? Firman-Nya menegaskan bahwa rancangan itu ada padaku, ada pada Dia. Dia persiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap orang-orang, bagi setiap manusia, bagi setiap umatnya. Dan rancangan itu ada pada Dia. Tapi siapa yang akan mengalaminya? Siapa yang akan di dalam hidupnya digenapi rancangan itu? Lihat ayat 12 saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rancangan itu ada padaku, kata Tuhan. Dan apabila kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau rancangan itu ada pada Dia, dan kemudian ketika kita berdoa kepada Dia, Dia akan mendengarkan kita, menjawab kita. Artinya apa yang mau ditegaskan di sini saudara? Kalau rancangan itu ada pada Dia, maka kita harus berseru, berdoa kepada Dia supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Itu artinya saudara bahwa orang yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini adalah orang yang berseru dan memohon kepada Tuhan supaya rancangannya digenapi di dalam hidupnya. Karena rancangan itu ada pada Tuhan, dia harus datang berdoa, dia harus datang berseru kepada Tuhan, sumber rancangan damai sejahtera itu. Di dalam hidup kita juga demikian saudara. Untuk saya dan saudara mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan, maka setiap kita harus hidup berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, berseru supaya rancangan-rancangan yang telah Dia persiapkan dalam hidup kita itu digenapi. Hiduplah dalam doa saudara. Tuhan mau mendidik umatnya di sini supaya apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mereka tetap hidup berdoa, mereka tetap hidup berseru, mereka tetap hidup mengadu dan berserah kepada Tuhan, karena Dia telah merancangkan yang terbaik. Rancangan itu ada pada Dia. Kalau umat-umatnya berdoa berseru kepada Dia, maka rancangan-rancangannya itu akan digenapi dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara rindu rancangan Tuhan yang luar biasa itu digenapi dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita rindu. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara sudah hidup berseru dan berdoa kepada Tuhan secara konsisten, secara disiplin dalam perjalanan hidup saudara hari demi hari, supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Jangan-jangan saudara kita berdoa supaya rancangan kita yang digenapi.
Itu yang seringkali jadi masalah. Tuhan sudah persiapkan rancangan terbaik bagi kita, sedangkan kita buat rancangan kita sendiri, dan kemudian kita berdoa dan berseru kepada Tuhan supaya rancangan kita itu yang digenapi. Yang menjadi pertanyaannya lagi, saudara, mana yang terbaik? Rancangan kita yang kita pikir yang terbaik, yang telah kita siapkan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Rancangan kita itukah yang terbaik atau rancangan Tuhan? Sekarang kita coba pikirkan lagi, saudara. Apakah kita tahu hari esok? Jangankan hari esok, 1 jam lagi pun kita tidak tahu. Sedangkan rancangan itu berbicara tentang hari depan. Kalau kita tidak tahu hari esok dan kemudian kita membuat rancangan, apakah rancangan kita itu yang terbaik? Belum tentu, karena bisa saja rancangan kita itu mendatangkan malapetaka karena kita tidak tahu hari esok. Karena di esok hari, apa yang kita rancangkan itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Sedangkan Tuhan, apakah Dia tahu hari esok? Dia tahu. Bahkan sampai kekekalan Dia tahu. Kalau Dia persiapkan yang terbaik untuk hari esok bagi kita, apakah itu yang terbaik? Ya, itulah yang terbaik karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari esok. Sedangkan apa yang kita pikir baik hari ini, yang kita rancangkan bagi hidup kita, belum tentu yang terbaik karena kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya, saudara, berserulah kepada Tuhan supaya rancangannya yang digenapi dalam hidup kita, bukan rancangan kita, saudara. Karena Dia Allah yang tahu hari esok, Dia persiapkan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang terbaik bagi hidup kita, digenapi dalam hidup kita. Berserulah kepada Dia, memohonlah kepada Dia, hiduplah konsisten berdoa, berseru kepada Dia, karena rancangan-rancangan itu ada pada Dia, supaya ketika kita hidup berseru kepada Dia, rancangannya itu digenapi dalam hidup kita hari demi hari. Kemudian berikutnya, saudara, yang kedua, yang harus umat-umatnya, yang harus saya dan saudara lakukan supaya kita mengalami rancangan-rancangannya. Ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku. Lihat, saudara, rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian apabila kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Apabila kita menemukan Dia, maka kita akan menemukan dan mengalami rancangan-rancangannya. Lihat, saudara, perhatikan bagaimana Tuhan mendidik umat-umatnya. Seringkali umat-umatnya mencari rancangan itu lebih daripada mencari Tuhan. Padahal kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan rancangan itu secara otomatis jika kita menemukan Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Kalau kita mencari rancangan-rancangan itu, sedangkan kita tidak mencari Dia, maka kita tidak akan pernah menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia. Artinya, saudara, logikanya bahwa kita harus lebih mencari Tuhan daripada mencari rancangan, mencari berkat, mencari mujizat, mencari jawaban doa, mencari berkat-berkat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Carilah Tuhan melebihi semuanya itu. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara bertemu dengan semuanya itu secara otomatis. Karena semua rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa itu ada pada Dia. Itu yang Dia tegaskan tadi di ayat 11, saudara, bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, berkat-berkat, mujizat, jawaban doa dan sebagainya, semuanya itu ada pada Tuhan. Dan kita akan mengalaminya jika kita mencari Dia. Karena ketika kita menemukan Dia, kita akan menemukan semuanya itu, karena semuanya itu ada pada Dia. Itu sebabnya di ayat 13 ini Dia menegaskan, saudara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila saya dan saudara mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Dan apabila kita menemukan Dia, kita akan menemukan rancangan-rancangannya bagi kita.
Saudara, mari koreksi hidup kita. Adakah selama ini saudara lebih mencari Tuhan daripada berkat-Nya? Adakah saudara lebih mencari Tuhan daripada mujizat-Nya? Adakah saudara lebih mencari Tuhan daripada jawaban-jawaban doa-doa saudara? Kalau selama ini kita kadang lebih mencari mujizat daripada Tuhan, bertobat saudara. Biarlah malam hari ini setiap kita sadar bahwa semuanya itu ada pada Tuhan, dan kita harus mencari Dia lebih daripada mencari semuanya itu, dan secara otomatis kita akan menemukan semuanya itu. Dan kemudian saudara, ayat 13 itu masih Dia juga berkata, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Dan kemudian, apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Lihat, apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan Aku. Yang kedua tadi, apabila kamu mencari Aku. Yang ketiga ini, apabila kamu menanyakan Aku. Yang kedua itu lebih pada mencari personalnya saudara, mencari pribadinya, mencari keintiman dengan Dia. Kalau yang kedua ini berbicara tentang kehendaknya, karena menanyakan Dia, menanyakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rancangannya. Artinya yang ketiga ini, untuk kita mengalami rancangan Tuhan, carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Carilah, tanyakan Tuhan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita harus memahami apa yang Dia rancangkan bagi kita saudara. Bagaimana kita memahami? Bertanya kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Bisakah kita mengerti? Bisa dan harus. Kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana? Tanya Tuhan, maka Dia akan memberi petunjuk bagi kita. Jangan tunggu Dia berbicara seperti suara saya saudara, kepada saudara. Tetapi kalau saudara menjalani hari-hari saudara menanyakan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan punya cara tersendiri berbicara kepada saudara. Dia punya cara sendiri untuk menyatakan rancangannya bagi saudara, dan saudara akan paham. Kadang Dia menyatakan itu melalui situasi, kadang Dia menyatakan itu melalui orang lain, kadang Dia menyatakan itu melalui banyak hal yang bisa Dia pakai. Berjuta macam cara Tuhan bisa pakai kepada setiap orang. Apa yang menjadi rancangannya? Yang menjadi bagian kita adalah tanyakan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini yang telah kita renungkan bersama. Sekali lagi saya percaya setiap kita rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan dengar, Dia memang sudah rancangkan yang terbaik bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya saudara? Berserulah kepada Dia. Yang kedua, carilah Dia. Dan yang ketiga, carilah kehendaknya. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam menjalani kehidupan kita, kita selalu berseru secara konsisten kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan kemudian kita cari Tuhan, pribadinya, kita intim dengan Dia. Dan kemudian kita cari, bertanya apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana dalam firman-Mu hari ini kami telah belajar bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kami juga sudah belajar bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kami. Kami harus terus hidup berseru kepada Tuhan. Kami harus terus mencari pribadi-Mu, intim dengan Engkau, dan kami harus terus mencari kehendak, keinginan-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami akan terapkan firman-Mu, kami akan terus berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kami akan terus mencari Engkau, haus akan Engkau. Bahkan kami akan terus mencari kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka.
Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga,
Kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit,
Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh.
Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.